selamat pagi semuanya. Apa kabar? Wow, tampaknya semuanya sehat. Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Nah, adik-adik, ayo semuanya persiapkan dirinya untuk beribadah. Adik-adik, kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir. Ia mengalir pada waktu siang dan pada waktu malam. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Ayo kita nyanyikan bersama kasih-Nya seperti sungai. Hai, mari kita nyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Alkitab itu benar. Berkati ya kami ya Bapa, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang bapak yang telah melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya bagaimana? Yuk kita undang Bapak Thomas. Ini dia. Wow, selamat datang Pak Thomas. Silakan duduk. Tampaknya mukanya Pak Thomas sungguh gembira hari ini. Iya dong, kita harus bergembira karena Tuhan Yesus sangat baik pada kita. Wow, minggu yang lalu di ibadah sekolah minggu diceritakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan saya dengar Tuhan Yesus itu telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk kepada Bapak Thomas. Bagaimana ya ceritanya? Nah, adik-adik, awal cerita pada saat itu, ketika teman-teman Bapak sedang menghampiri Bapak, mereka mengatakan bahwa Yesus itu yang sudah disalib, mati, katanya Yesus itu sudah bangkit. Tetapi saya tidak percaya. Saya mengatakan bahwa sebelum saya melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku pada lambungnya yang ditombak itu, sekali-sekali saya tidak akan percaya. Mereka terus mengajak saya, membujuk saya untuk percaya, namun saya bersikeras dan tidak mau percaya pada saat itu. Ya, begitu cerita awalnya pada saat teman-teman Bapak menghampiri Bapak. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Pak? Pada saat itu, ketika saya bersama dengan teman-teman saya berada pada sebuah rumah yang tertutup dan terkunci rapat, tiba-tiba pada saat itu muncullah seorang di tengah-tengah kami. Dan kagetnya, dia ternyata adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu Yesus berkata kepada saya, "Hei Thomas, kenapa kamu masih ragu bahkan tidak percaya kalau saya telah bangkit? Nah, sekarang coba kau letakkan jarimu di tanganku, lalu letakkan tanganmu di lambungku agar kau percaya." Segera saya melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Wah, pada saat itu saya hanya bisa berkata, "Tuhanku dan Allahku." Nah, adik-adik, Yesus benar-benar telah bangkit. Ia telah menang mengalahkan maut. Ia bangkit dan Ia memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Pak, apa lagi yang dikatakan oleh Yesus kepada Bapak? Dia mengatakan, "Hei Thomas, engkau telah melihatnya, maka engkau percaya."
Maka selanjutnya ia mengatakan lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Wow, walaupun kita tidak melihatnya, namun kita percaya kepada Yesus. Itu adalah berita yang gembira bagi kita semua. Iya, betul sekali adik-adik. Kebangkitan Yesus adalah kabar gembira bagi kita dan semua orang. Yesus telah bangkit dan ia telah menaklukkan kuasa dosa untuk menebus kita dan memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Nah, adik-adik, ayo kita ceritakan kabar gembira itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, cerita kita tadi terambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Kakak akan bacakan untuk kita sekalian. Yesus menempatkan diri kepada Thomas. Firman Tuhan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin, firman Tuhan. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita Alkitab dan kita telah membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tanda paku di kaki dan di tangan telah dilihat oleh Thomas. Kita tidak melihatnya, tetapi kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Mari kita menyanyikan lagu tanda paku di kaki dan di tangan. Tanda cinta
tanda cinta, tanda ombak menusuk tilangmu, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik pasti sudah mendengarkan cerita tentang Alkitab ya? Pasti ceritanya seru. Nah, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Apa yang kita lakukan? Kita adalah pelaku firman. Ayo ceritakan kabar gembira ini kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita untuk menjalani hari ini. Semoga semuanya tetap sehat dan jangan lupa jaga kebersihan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!